Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyat Ibn Malik. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ta'addi al-fi'li wa luzumuhu. Muta'addinya fi'il dan lazimnya. Fi'il sudah antum ketahui di pelajaran sorof, dilihat dari butuh atau tidaknya kepada fa'il serta maf'ul, maka ada dua. Ada fi'il lazim dan ada yang muta'addi. Qala Ibnu Malik rahimahullah di bait 267, alamatul fi'ilil mu'adda antasil ha ghairu masdarin bihi nahwu amil. Beliau langsung menyebutkan alamatnya, bukan dari bentuknya. Kata beliau, alamat tanda fi'il mu'adda, fi'il muta'addi, antasil ha. Dia bisa bersambung dengan ha. Tapi ghairu masdarin bihi, ha yang kembali ke bukan masdar. Karena kalau haknya kembali ke masdar, itu bukan menunjukkan fiilnya fiil muta'addi, bukan. Tapi hak ini kembalinya ke bukan masdar. Maksudnya ke bukan maf'ul mutlak. Haknya kembali kepada selain maf'ul mutlak. Iya. Nah, amil. Contoh fiil muta'addi adalah amil. Ya, amil. Karena dia bisa bersambung dengan domir hak. Amilahu Zaidun misalnya. Amilahu Muhammadun. Amilahu Bakrun. Jadi dia bisa bersambung dengan domir apa? Ha. Ini kata Ibnu Malik rahimahullah, dan beliau tidak memberikan kepada kita di sini tanda yang kedua ya. Karena ada di sana tanda yang kedua, tanda secara maknawi. Ini tanda secara lafzi. Yang ini tanda secara lafzi, bisa bersambung dengan ha. Ada tanda secara maknawi, tidak disebut oleh Ibnu Malik, yaitu tanda secara maknanya dilakukan oleh sebagian atau salah satu anggota badan. Dilakukan oleh sebagian atau salah satu anggota badan. Itu termasuk tanda fi'il muta'addi. Disebutkan oleh ulama bahasa yang lain. Kata beliau, yang qasimul fi'il ila muta'addin wa lazimin. Fi'il terbagi ke muta'addi dan lazim. Fal muta'addi huwa alladhi yasil ila maf'ulihi bi ghairi harfi jarrin. Yang muta'addi adalah yang sampai kepada maf'ulnya tanpa perantara huruf jar. Misalnya antum katakan darabtu Zaidan. Tidak perlu untuk bilang darabtu bi Zaidin. Paham kan? Iya. Nah, darabtu Zaidan. Wal lazim ma laysa kadzalik. Sementara yang lazim yang tidak seperti itu. Itu kalau dia mau sampai kepada maf'ulnya, maka harus pakai huruf jar. Bahkan ada lazim memang tidak punya maf'ul sama sekali. Iya. Wa huwa ma la yasil ila maf'ulihi illa biharfi jarrin. Itu apa yang tidak sampai kepada maf'ulnya kecuali dengan perantaraan huruf jar. Nah, contoh marartu bi Zaidin. Contohnya marartu bi Zaidin. Aula maf'ulalah, atau memang tidak ada memang maf'ulnya. Nah, koma Zaidun. Kan tidak bisa dibilang koma Zaidun bi Amr. Tidak bisa. Iya. Wa yusamma ma yasil ila maf'ulihi binafsihi fi'ilan muta'addiyan wa waqi'an wa mujawizan. Ini nama lainnya supaya antum paham nanti. Ya. Fi'il yang muta'addi yang sampai kepada maf'ul dengan dirinya dinamakan dengan fi'il muta'addi, dinamakan dengan fi'il waqi', dinamakan dengan fi'il mujawizan. Ini nama-namanya. Wa ma laisa kadzalika yusamma laziman wa qasiran wa ghairu muta'addi. Sementara yang tidak seperti itu dinamakan fi'il lazim, fi'il qasir, fi'il tidak muta'addi.
Ini nama-namanya. Wa yusamma muta'addiyan biharfi jarrin. Ini nama yang berikutnya. Dinamakan juga dengan fi'il muta'addi dengan huruf jar. Jadi kalau dia dibilang fi'il muta'addi harus ada koidnya. Muta'addi biharfi jarrin. Tidak boleh mutlak. Wa alamatul fi'il muta'addi antattasila bihi ha'ut ta'udu ala ghairil masdar. Tanda fi'il muta'addi adalah bersambung dengan ha yang kembali kepada bukan masdar. Wahya ha'ul maf'ul bih, yaitu dia kembali kepada hak maf'ulun bih yang dikenal dengan hak maf'ulun bih. Nah, al-babu aglaqtuhu. Lihat, al-babu aglaqtuhu. Haknya sini apa? Maf'ulun bih. Rata-rata yang di sini disebutkan hak maf'ulun bih. Iya. Ha maf'ulun bih. Karena setiap hak yang bersambung dengan fi'il disebut maf'ulun bih. Disebut maf'ulun bih. Wahturiza biha ghairil masdar. Minal ha al-masdar. Min ha'il masdar. Dan dikeluarkan dengan ucapan tadi ha yang bukan masdar. Berarti keluar ha yang masdar. Kenapa kalau hak masdar? Fa innaha tattasilu bil muta'addi wal lazim. Karena kalau hak kembali ke masdar, bukan hak maf'ulun bi, itu bisa kembali, bisa bersambung dengan yang muta'addi, juga bisa bersambung dengan yang lazim. Fala tadullu ala ta'addil fi'il. Maka dia tidak menunjukkan muta'addinya apa? Fi'il. Famital, contoh. Famital muttasila bil muta'addi. Contoh yang bersambung dengan yang muta'addi. Ad-darbu darabtuhu Zaidan. Hu-nya sini kembali ke mana? Ad-darbu kembali ke masdar. Itu tidak menunjukkan doroba itu adalah fi'il muta'addi. Iya kan? Kalau bukan di tempat lain. Ai darabtu darba Zaidan. Jadi ha itu sebenarnya i'rabnya. Jadi kalau antum i'rab ad-darbu mubtada. Darabtuhu Zaidan, darab fi'il madhi mabni ala sukun, tu fa'il. Ha domir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq. Naib an maf'ul mutlaq. Paham i'rabnya? Jadi jangan sampai antum i'rabnya apa? Maf'ulun bih. Kenapa antum i'rabnya di sini adalah naib an maf'ul mutlaq? Dia fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq karena dia kembali ke masdar. Zaidan baru maf'ul bih. Zaidan baru maf'ulun bih. Oleh karena itu fi'il di sini ada domir dan ada maf'ul bih dohir. Padahal seharusnya kalau dorobtu itu, kalau sudah ada domir maf'ulun bih tidak boleh ada dohir. Karena dia memang punya satu maf'ul. Tapi di sini karena hu-nya bukan maf'ulun bih, boleh Zaidan sebagai maf'ulun bih. Makanya takdirnya dorobtu dorba Zaidan. Ya, sungguh saya memukul Zaid. Karena dorba maf'ul mutlak takkid lil fi'il. Menguatkan fi'il. Wa mitalu al-muttasila bil lazim. Contoh yang bersama dengan fi'il lazim. Al-qiyamu kumtuhu. Al-qiyamu mubtada. Kum fi'il madhi mabni ala sukun tu domir fa'il. Fi mahalli raf'in fa'il. Hu domir muttasil fi mahalli nasbin maf'ul mutlaq. Bukan maf'ulun bih karena kumtuhu itu kata lazim. Tidak butuh kepada maf'ulun bih, tidak butuh pada maf'ulun bih. Ayat takdirnya lihat kumtul qiyama. Jadi al-qiyamah sebagai apa? Maf'ul mutlaq. Jelas ya? Jadi tandanya harus domir ha yang kembali kepada maf'ul. Bukan domir ha yang kembali kepada masdar. Kalau kembali kepada masdar dia akan menjadi maf'ul mutlaq. Selesai. Sekarang hukumnya. Yang berikutnya. Fansib bihi maf'ulahu illam yanub. An fa'ilin nahu tadabbartul kutuba. Nasabkanlah dengannya maf'ulnya. Illam yanub an fa'il. Jika dia tidak menggantikan fa'il. Karena kalau maf'ulnya
Ketika dia menggantikan fa'il, dia hukumnya marfu. Nasabkan dengannya kalau dia tidak menggantikan maf'ul. Kalau dia tidak menggantikan fa'il. Nah contoh, tadabbartul kutuba. Antum nasab al-kutuba. Selesai. Kata beliau, sya'nul fi'ilil muta'addi ayan siba maf'ulahu. Ida lam yanub an fa'ilihi. Ya. Kedudukan fi'il muta'addi, dia menasab maf'ulnya. Kalau maf'ulnya itu tidak menggantikan fa'il. Nah tadabbartul kutuba. Fa'inna ba'anhu wajib raf'uhu kama taqaddam. Kalau dia menggantikan fa'il, maka wajib dirofa sebagaimana yang telah lewat. Nah contoh, tudubbirat al-kutubu. Paham kan? Tudubbirat al-kutubu. Fi'il majhul. Fi'il majhul. Wa qad yurfa'ul maf'ul wa yunsabul fa'il inda amnil labs. Masalah lain lagi. Cabangnya. Kadang dirofa maf'ul dan dinasab fa'il. Kan asalnya kan maf'ul itu dirofa, dinasab, fa'il dirofa. Ternyata kadang maf'ul yang dirofa, fa'ilnya malah dinasab. Ini aneh. Tapi ingat catatannya. Inda amnil labsi. Ketika aman dari kesamaran. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka. Kharaqat taubu al-mismaro. Mismar, paku itu atau baut itu merobek pakaian. Itu asalnya. Karena yang merobeknya adalah mismar, yang dirobek pakaian. Kan begitu. Tapi di sini kharaqat taubu menjadi fa'il yang maf'ulnya. Al-mismaro menjadi maf'ul. Padahal dia adalah fa'il. Boleh karena aman dari kesamaran. Kenapa? Karena tidak mungkin pakaian yang merobek paku. Paham gak ini? Berarti boleh nanti begini. Akala Zaidan, akala khubzun Zaidan. Boleh kalau sekarang kita sudah buku tinggi. Seharusnya kan kemarin apa? Kalau buku dasar harus apa? Akala Zaidun khubzan. Karena Zaid makan roti. Tapi ini kan tidak ada kesamaran. Boleh antum bilang apa? Akala khubzun Zaidan. Kan tidak samar. Pasti roti dimakan oleh Zaid. Anu bisa paham ini? Tapi kalau samar harus dijauhi. Jadi boleh tadinya fa'il menjadi maf'ul, maf'ul menjadi fa'il. Kalau tidak samar. Tapi kata beliau, wala yunqasu dzalik. Tidak boleh antum kiaskan terlalu luas. Kan ini ada syaratnya. Bal yuktasor fihi alas sama. Bahkan terbatas pada apa? Pendengaran yang didengar dari orang Arab. Selesai. Wal af'alul muta'addi ala salatati aqsam. Fi'il muta'addi terbagi 3, yaitu berdasarkan muta'addinya. Karena antum sudah paham di sorof, dia muta'addi dari 1, kedua, ketiga. Makanya terbagi 3. Ahaduha, salah satunya ma yata'adda ila maf'ulain. Ada yang butuh kepada 1, 2 maf'ul. Kepada 2 maf'ul. Wahai kisman dia ada 2. Ahaduhuma, salah satunya ma aslul maf'ulain fihi mubtada wa khabar. Apa yang asli dari 2 maf'ul itu mubtada dan khabar. Kadonna wa akhwatuha, kanin nawasih. Seperti donna dan saudara-saudarinya. Wasani ma laisa asluhuma kadzalik. Yang kedua adalah apa yang aslinya tidak seperti itu. Ka'ato wa kasa. Seperti a'to dan apa? Kasa. Antum boleh katakan a'to Zaidun amron dirhama. Amron dirhama itu bukan mubtada khabar. Karena tidak bisa antum katakan amrun dirhamun. Amrun adalah dirham. Dipahami kan? Iya. Al-qismu wal qismu tsani, jenis kedua ma yata'adda ila salatati maf'il. Ada yang butuh kepada 3 maf'ul. Ka'alam wa aro. Ini sudah lewat. Ada berapa fi'il? 7 fi'il. Ini 2 ini yang paling terkenal. A'lam dan aro. Wal qismu tsalits, jenis yang ketiga ma yata'adda ila maf'ulin wahid.
Apa yang butuh kepada satu maf'ul, ini yang terbanyak. Kadoroba wa nahwihi, seperti doroba dan yang semisal dengannya. Iya. Setelah itu beliau katakan berikutnya lagi. Walazimun ghairul muadda wa hutim luzumu af'alis sajaya kanahim kadab alalla wal mudahik ansasa wa maqtado nadofatan au danisa au danasan au ardon au tawa al muadda liwahidin kamaddahu famtadda. Beliau sekarang akan sampaikan kepada antum ciri-ciri fi'il lazim. Ciri-ciri dari fi'il apa? Lazim. Kata beliau di bait 269. Walazim dan fi'il lazim ialah goir muadda. Selain fi'il muta'addi. Ya iya, kalau bukan lazim berarti dia adalah muta'addi. Kalau muta'addi berarti itu bukan lazim. Wahutim luzum, dan diwajibkan dia sebagai fi'il lazim, yaitu dipastikan sebagai fi'il lazim. Satu, af'al as-sajaya. Kalau dia merupakan fi'il yang bermakna sajaya. Sajaya itu yang menjadi sifat, yang menjadi tabiat. Makanya wazan fa'ula itu semuanya lazim. Kenapa? Karena wazan fa'ula itu menunjukkan apa? Al-khuluq. Tentu lewat kan di pelajaran lamut toro. Wazan, kalau kata berwazan fa'ula menunjukkan apa? Akhlak yang selalu ada pada seorang. Bahkan ada kata doroba, misalnya antum ubah ke doruba, itu menjadi af'al sajaya. Menjadi fi'il yang sudah menjadi tabiatnya. Itu dipastikan lazim. Cuman kalau di buku sebelumnya kita katakan yang wazan fa'ula. Kalau ini kan lebih umum. Dari fa'ala ataupun fa'ila. Yang penting af'al sajaya. Terkait dengan sifat. Kanahima. Seperti kata apa? Nahima. Apa artinya nahima? Kerakusan. Yang dalam hadis manhuman la yusba. Ada dua kerakusan yang tidak akan pernah seorang kenyang darinya. Ya, selanjutnya manhumun fil ilm. Di antaranya kerakusan terhadap ilmu. Kerakusan terhadap ilmu. Kalau ada orang sudah merasa dirinya tidak butuh ilmu, salah. Berarti sudah hilang fitrah dasarnya. Ya, apa karena subhat atau karena syahwat. Karena subhat atau apa? Syahwat. Ini kanahima. Ini kan sudah sifat apa? Dasar. Ayat. Selesai yang pertama. Kada if'alalla wal mudahik ansasa. Demikian pula kalau ada kata berwazan if'alalla, maka pasti lazim. Wal mudahi, dan yang mirip dengan ansasa, yaitu if'anlala, maka dia juga apa? Lazim. Artinya antum bisa katakan 4 asli yang ditambah 2 huruf itu semua lazim. Kan if'alalla sama ansasa ini 4 yang ditambah 2. 4 asli yang ditambah 2. Iya. Wa maqtadona dhofatan au danasan. Demikian pula sesuatu yang mengharuskan makna bersih atau bermakna kotor, itu pasti lazim. Makanya tohuro itu lazim. Paham kan? Iya. Itu kata lazim. Yang kedua, au aradon, atau kata yang menunjukkan makna arad. Itu sesuatu yang kadang hilang, kadang muncul. Seperti fariha, gitu? Maknanya arad. Fariha, hazina, sedih atau apa? Bahagia. Auto-wa'a, ini yang terakhir. Auto-wa'al mu'adda liwahid. Atau fi'il muta'addi ke satu, towa'a, diubah ke wazan yang bermakna mutawa'ah. Sudah lewat antum disorof bahwa di sana ada wazan yang bermakna apa? Mutawa'ah. Apa artinya mutawa'ah?
hasil dari pekerjaan. Kalau ada fi'il muta'addi diubah ke fi'il yang makna mutawa'ah, jadinya lazim. Misalnya antum dapat kata nasoro, lazim atau muta'addi? Nasoro, muta'addi. Kalau jadi menjadi intasoro, tertolong. Kan maknanya ibta'al apa? Mutawa, hasil dari pekerjaan. Misalnya antum kata nasor tu Zaidan fantasoro. Saya menolong Zaid, maka dia pun apa? Tertolong. Dia pun tertolong. Jadinya tidak butuh maf'ul. Dia cuma butuh apa? Fa'il. Dia cuma butuh fa'il. Antum bisa buka kembali kitab Lamut Thorob di Thoriqatu al-lazim lil muta'addi. Cara membuat lazim fi'il yang muta'addi. Di antaranya ini disebutkan. Iya. Jadi dibuat tawa'al mu'addal wahid. Dimutawa'akan fi'il yang muta'addi ke satu. Karena kalau muta'addi kedua, nanti tetap ada maf'ulnya satu. Iya. Kamaddahu famtadda. Seperti dia menghamparkannya, maka dia pun terhamparkan. Ini contohnya. Selesai. Kata beliau al-lazim wa ma laysa bimuta'addin. Lazim adalah apa yang bukan muta'addi. Ya, apa yang bukan muta'addi. Wa huwa ma la yattasilu bihi ha'u dhamirin ghairil masdar. Dia adalah apa yang tidak bersambung dengan ha' dhamir selain masdar. Dhamir yang kembali kepada selain masdar. Wa yatahattam al-luzum li kulli fi'il dala ala sajiyah. Satu. Wa hiya tabi'ah. Dan pasti lazim setiap fi'il yang menunjukkan atas sajiyah. Apa artinya sajiyah? Hiya tabi'ah. Ya. Atau takbir di buku lain menunjukkan akhlak al-gharizah. Akhlak yang sudah tertanam dalam diri seorang. Iya. Nah syarupa karuma dorupa nahima. Contoh semua ini. Kebanyakannya dari wazan fa'ula. Karena fa'ula yang menunjukkan makna itu pada dasarnya. Wa kada kullu fi'lin ala wazni if'alalla. Demikian pula setiap fi'il yang berada di atas wazan if'alalla. Nah iksya'arra itma'anna. Au ala wazni if'anlala. Atau di atas wazan if'anlala. Nah ik'ansasa. Wahron jamak. Au dalla ala nadhafatin. Itu tadi. Atau menunjukkan atas sesuatu yang bersih, suci. Ka tahurut taubu wa nadufa. Iya, sama. Au ala danasin. Atau menunjukkan makna danas kotor, lawannya. Kadanisa taubu wa wasiqo. Sama maknanya danisa wasiqo, kotor. Au dalla ala arad. Atau menunjukkan atas sesuatu yang arad. Tadi anak udah bilang arad. Itu muncul kadang hilang. Nah maridho Zaidun. Wahmarro. Zaidun sakit. Wahmarro Zaid memerah misalnya. Iya. Au kana mutawa'an lima ta'adda ila maf'ulin wahid. Atau dia mutawa'ah terhadap yang muta'addi ke satu maf'ul. Nah contoh madatul hadida famtadda. Saya meluruskan besi maka dia pun terluruskan. Wadahrajtu Zaidan fatadahroja. Saya menggoyangkan Zaid maka dia pun tergoyangkan. Iya, bisa juga makna menggerakkan. Ini jelas. Wahturiza biqauli li wahid mimma tawa al muadda ila itnain. Dan dikeluarkan dengan ucapan penulis muta'addi ke wahid tadi dari apa yang mutawa'ah ke muta'addi yang butuh kepada dua. Fa innahu la yakunu laziman. Karena sungguh dia tidak menjadi lazim. Karena walaupun satu maf'ulnya hilang masih ada satu maf'ul lagi. Bal yakunu muta'addiyan ila maf'ulin wahid. Bahkan dia menjadi muta'addi ke satu maf'ul. Nah contoh fahamtu Zaidan al-mas'alata fafahimaha. Saya memahamkan Zaid masalah itu maka dia pun paham. Masih butuh maf'ul ha. Ya kan? Wa 'allamtuhu nahwa fata'allamahu. Saya mengajarkan kepadanya nahwu maka dia pun terajarkan. Paham kan? Masih butuh satu maf'ul itu hu. Paham kan? Karena asalnya dia butuh berapa maf'ul? 2.
Kemudian berikutnya kata beliau, wa addi laziman biharfi jarrin wa in hudifa fannasbu lil munjar. Masya Allah. Naklan wa fi anna wa an yattorid ma'a amni labsin ka'ajibtu an yadu. Mudah. Muta'addikanlah yang lazim dengan huruf Z. Paham kan? Kalau antum mau menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi, maka muta'addikan dengan apa huruf? Z. Wa in hudifa, kalau dihilangkan huruf Z-nya, fanasbulil munjar. Maka nasab untuk yang di Z. Yang kita kenal selama ini dengan apa? Majrur di biiskoti al-khafid. Tapi belum bilang naklan. Ini pendapat ya. Berdasarkan penukilan. Didengar dari orang Arab. Wa fi anna wa an yattorid. Tapi khusus pada anna dan an. Itu yattorid. Selalu dihilangkan penjernya. Ya pada anna dan an. Terus ma'a amni lapsin ka'ajibtu an yadu. Bersamaan dengan amannya dari kesamaran seperti contoh ajibtu an yadu. Asalnya ajibtu bi an yadu. Ajibtu bi an yadu. Tapi dihilangkan apanya? Huruf jarnya. Kata beliau rahimahullah, taqaddama anna al-fi'lal muta'addi yasid ila maf'uli bi nafsi. Telah lewat kata beliau bahasanya fi'il muta'addi sampai kepada maf'ul dengan dirinya. Wa dzakara huna dan beliau sebutkan di sini annal fi'lal lazim yasid ila maf'uli bi harfi jar. Beliau sebutkan di sini bahasanya fi'il lazim sampai kepada maf'ulnya dengan huruf jar. Nah marartu bi Zaidin wa qad yuhdafu harfu jar. Ini saja dan kadang dihilangkan huruf jar. Fayasilu ila maf'ulihi bi nafsi. Maka dia sampai ke maf'ulnya dengan dirinya. Nah contoh marartu Zaidan. Tapi antum ingat jangan langsung i'rab itu maf'ulun bi, tapi mansub ala iskoti al-khafid. Qala syair berkata penyair tamurruna diyara wa lam ta'uju kalamukum alayya idan haramu. Mana dia? Tamurruna diyara kan marro. Biasanya kan kita bilang marartu bi Zaidin. Sekarang malah apa? Tamurruna ad-diyara. Ada huruf jar? Tidak ada di lafaz. Paham kan? Ini iskotil khafid. Ay tamurruna bid-diyari. Yaitu tamurruna bid-diyari. Kemudian mereka berselisih tentang iskotil khafid ini. Apakah dikiaskan seluruhnya atau simai saja? Beliau bilang wa madhabul jumhur annahu la yunqas hatfu harful jar ma'a ghairi anna wa an. Pendapat mayoritas bahwasanya tidak dikiaskan penghilangan huruf jar selain anna dan an. Bal yuktasor fihi alas sama. Bahkan kata mereka itu terbatas pada apa yang didengar dari orang Arab. Iya. Wa dhahaba Abul Hasan Ali ibn Sulaiman al-Baghdadi wa huwa al-Akhfash as-Saghir. Akhfash kecil. Ya. Ila annahu yajuzul hadfu ma'a ghairihima. Bahwasanya boleh dihilangkan bersama selainnya kiasan. Ini yang kita amalkan yang banyak. Kita katakan kalau mansub ada fi'il muta'al, fi'il lazim mansub, maka langsung kita bilang apa? Iskoti al-khafid. Bisyarti ta'ayyuni al-harfi. Tapi dengan syarat harus dipastikan yang hilang apa. Itu syaratnya. Misalnya antum katakan al-ayata. Yang hilang adalah ila akhiril ayati. Itu syaratnya. Harus antum tahu dulu yang hilang apa. Karena kalau antum tidak tahu nanti gimana artikan. Sementara antum tidak tahu apa yang hilang. Jadi ini syaratnya. Artinya kalau terpenuhi ini syarat, boleh antum i'rab iskoti al-khafid. Beda kalau an sama anna. Memang kalau ada an sama anna, tidak pernah dijar kecuali oleh bi. Kan dia selalu bi anna atau bi an. Makanya dia diamalkan secara kias. Karena sudah pasti siapa yang hilang. Nah, kalau antum bisa pastikan siapa yang hilang pada selain itu, antum boleh kias. Boleh kias. Sama yang kita katakan lugotan istilahan. Kenapa kita bilang iskotil khafid? Karena pas yang hilangnya antum sudah tahu. Kan biasa datang fil lugoti. Berarti yang hilang apa? Pi. Itu maksudnya. Itu syaratnya. Iya. Wa makanul had. Dan harus dipastikan di mana dihilangkan.
Harus dipastikan di mana dihilang. Karena kalau antum tidak pastikan di mana yang hilang, ya tidak tahu mana yang diiskotil khotib, mana yang dinasab. Iya. Nah, contohnya ya yang beliau katakan baraitul qalama bisikini fayajuzu inda hatil ba. Boleh antum hilangkan ba-nya itu. Antum bilang as-sikina. Fatakulu baraitul qalam bis as-sikina. Fa idza lam yata'ayyan al-had lam yajuz al-had. Kalau tidak pasti di mana penghilangan, tidak boleh penghilangan. Tidak boleh dihilangkan. Nah, ragabtu fi zaidin. Ragabtu fi zaidin. Fala yajuzu hatfu fi. Tidak boleh antum hilangkan fi di sini. Karena kata rogiba itu bisa saja takdir setelahnya fi, bisa juga apa? An. Kalau takdirnya an, maknanya benci. Kalau takdirnya fi, maknanya apa? Cinta. Ini tidak boleh. Karena bisa fi, bisa apa? An. Bisa untuk bilang saya cinta Zaid, saya benci Zaid. Tidak boleh hilangkan fi. Kenapa? Li'annahu la yudro hina idin halit takdir. Rogibtu an Zaid au fi Zaid. Karena ketika itu tidak ditahu apa takdirnya. Apakah an Zaid atau fi Zaid. Wa kadzalika idza lam yata'ayyan makanil had. Demikian pula tidak boleh hilang kalau tidak pasti tempat penghilangannya. Iya. Lam yajuz, tidak boleh nah iktartul qauma min bani Tamim. Iktartul qauma min bani Tamim. Antum hilangkan min dari bani. Kan bisa saja kalau hilang dari bani adalah bisa saja iktartu minal qaumi bani Tamim. Anda paham ini? Bisa begitu. Fala yajuzul had, tidak boleh hilangkan itu min. Fala taqul iktartul qaum bani Tamim. Tidak boleh. Kenapa? Itla yudro hal al asli. Karena tidak ditahu apakah asalnya. Iktartul qauma min bani Tamim atau iktartu minal qaumi bani Tamim. Paham kan? Tidak ditahu. Mimnya di mana? Amma anna wa an. Adapun anna dan an. Fajuzu hatfu harfil jar ma'ahuma kiasan mutorida. Maka boleh dihilangkan huruf jar bersama keduanya kias yang selalu berlaku. Bisyarat amnin labs. Tentunya dengan syarat selalu Ibnu Aqil tegaskan aman dari kesamaran. Kaqaulika seperti ucapan antum ajibtu an yadnu ayyadu wal asal ajibtu min an yadu. Di sini yang dihilangkan min. Katanya. Iya. Min an yu'tu diyah. Maksudnya bi an yadu. Maksudnya apa? Min an yu'tu diyah. Dari mereka memberikan apa? Diyah. Wa mitalu dalika ma'anna bitasdid. Contoh hal itu bersama anna yang ditasdid. Ajibtu min annaka qaim. Jadi semua di sini belum takdirkan apa? Min. Dan boleh ditakdirkan apa? Bi. Bahkan itu yang ma'ruf. Selalu biasanya ditakdirkan apa? Bi. Iya. Saya itu harfu min. Pada guru ajib itu anak takut. Ditahu kan dibaca anak. Kalau dibaca inna, ya pasti nggak ada inilah. Dan dia jadinya jumlah baru. Jumlah baru. Ini an. Fa in hasala nafsun lam yajuz al-had. Kalau terjadi kesamaran kembali tidak boleh dihilang. Seperti robitu fi an yakun. Robitu fi an takun. Kan bisa saja takdirnya nanti apa? An takun. Au robitu fi annaka qaim. Fala yajuz al-had fi lihtimal ayakun al-madhub an fa yasrul. Karena ihtimal kemungkinan yang hilang adalah an, maka terjadi apa? Kesamaan. Wa tulifa fi mahalli an wa anna wa an. Dan diperselisihkan apa kedudukan anna dan an. Indah hati jar. Ketika dihilangkan huruf jar. Kan kalau ada huruf jar selesai masalah. Kedudukannya dia bersama yang setelahnya adalah fi mahalli jarin. Ya kan dengan huruf jar. Tapi kalau hilang apa? Pada abad akwas ila annahuma fi mahalli jarin. Kalau al-akwas berpendapat tetap keduanya berada dalam kedudukan apa? Jar. Wadah akan pisah ila annahuma fi mahalli nasb.
Kisai berpendapat dia berada dalam kedudukan apa? Nasab. Wajah istibawai ila tadrisi wajahaini. Kalau sibawai membolehkan dua itu, terserah antum bilang fi mahalli nasbin atau fi mahalli jar. Fi mahalli jar bi harfi jar, fi mahalli nasbin isfatul fa. Kenapa? Ya kan? Isfati al-khafid kan boleh mansub al isfati. Boleh. Wahasiluhu kesimpulannya anna fi'lan lazima yasil ila maqul bi harfi jar thumma in kana al-majrur ghair anna wa an lam yajuz hadfu harfil jar ila sima. Kesimpulannya bahwa fi'il lazim sampai kepada maqul dengan huruf jar. Kalau yang dijar bukan an dan bukan anna bukan an, maka tidak boleh dihinakan huruf jar kecuali sima. Wa in kana anna wa an jaza dzalika qiyas. Boleh hal itu sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak ambil lagi ketika aman dari kesamaran wahada bos. Dan ini belum katakan yang sahih. Kemudian belum bilang wal aslu sabqu fa'ilin ma'nan kaman min albisan manzarakum nasjal yaman. Asal sabqu fa'ilin makna. Asalnya dikedepankan itu yang dua maf'ul tadi. Dua maf'ul itu asalnya dikedepankan yang sebagai fa'il secara makna. Seperti man, min dari contoh bisa manzarakum nasjal yaman. Iya. Antum paham ini pembahasan? Artinya ini, kan sekilas belum maf'ul. Jadi antum bilang begini, ya. Apa itu zakat dirham? Itu kan jelas kalau fa'il. Itu jelas dia siapa? Fa'il. Iya. Ini sekarang Zaidan secara makna dia fa'il. Paham kan? Secara makna dia apa? Fa'il. Kenapa? Karena itu dia menduduki kedudukan fa'il. Anu paham? Kan ketika aku bilang Ukti, aku baca apa? Ukti Zaidun dirham. Antum kedepankan dari maknanya sebagai fa'il. Dipahami? Atau untuk contoh lain, misalnya contoh lain, ya, contoh, misalnya apa? Contoh fi'il yang kedua, atau misalnya atona, atau alam tu, itu kan tadi asalnya bukan mubtada khobar. Ini kita contohkan yang asalnya adalah mubtada khobar. A'lam tu Zaidan. A'lam tu Zaidan. Alian, kan ini butuh berapa maf'ul? Butuh 3. A'lam tu Zaidan alian qa'iman. Kalau a'lam kurang alim. Iya. Kurang alim. A'lam tu Zaidan aliyan qa'iman. Bahkan ini kan ada Zaidan maf'ul di awal, aliyan maf'ul di tali, qa'iman maf'ul di tali. Ketika aku menusuk begini, mana yang di depan? Kedepankan yang menjadi fa'il secara makna. Nah, misalnya ini anggaplah dua ini. Aliyan qa'iman, siapa yang berdiri? Ali, kedepankan Ali dalam menyusunnya. Ini berbicara dua maf'ul, bukan berbicara fa'il. Kita berbicara dua maf'ul. Kan ada tadi dua maf'ul. Kedepankan dalam susunannya yang di depan yang menjadi fa'il secara makna. Bukan fa'il secara lafaz. Bahkan bukan fa'il secara lafaz. Jadi kata bilang wal aslu sabqu fa'ilin makna. Asal dalam susunan dua maf'ul itu atau tiga maf'ul itu
kedepankan yang menjadi fa'il secara makna. Kaman seperti kata man, min dari contoh al-bisan manzarakum nasjal yaman. Pakaikanlah man maf'ul awal. Zarakum fi'il madhi nasjal yaman, nasjal maf'ul tsani. Sekarang yang memakai, yang dipakaikan man atau nasjal? Yang memakai nasjal siapa? Kan man, maka dia yang di depan. Di belakang nasjal yaman. Ya kan? Pakaikan orang yang menziarahi kalian dengan nasjal yaman. Pakaian yang terbuat dari buatannya orang iya. Jelas ini dikedepankan man karena dia fa'il secara makna. Karena yang berpakaian siapa? Man. Yang berpakaian adalah man. Kata beliau idza ta'addal fi'il ila maf'ulain. Kalau fi'il butuh kepada dua maf'ul. Jadi kita berbicara bukan fa'il tapi maf'ul. Asani minhuma laysa khabaran fil asli. Yang kedua dari keduanya bukan khabar pada aslinya, pada asalnya. Itu contoh pertama. Apa itu Zaidan dirham? Bukan khabar pada asalnya. Fal aslu taqdimu ma huwa fa'il fil makna. Maka asalnya dikedepankan apa menjadi fa'il dalam makna. Nah, apa itu Zaidan dirham? Zaidan dulu baru dirham. Fal aslu taqdimu Zaid. Asalnya dirham. Maka asalnya dikedepankan Zaid daripada dirham. Li'annal fa'il fil makna. Karena Zaid fa'il secara makna. Li'annal asid li dirham. Karena yang mengambil dirham Zaid. Yang diberikan kepadanya dirham, kemudian dia yang terima adalah siapa? Zaid. Maka dalika demikian pula kalau aku contohkan kasautu Zaidan jubbatan. Yang memakai jubah siapa? Zaid. Maka Zaid di depan. Wa albisan manzarakum nasjal yaman sama. Paman maf'ul awal wa nasja maf'ul tsani. Wal as taqdimu man ala nas al yaman. Li'annahu labis. Karena manlah yang berpakaian. Wa yujudu taqdim ma laysa fa'ilan makna lakinnahu khilaful asl. Boleh dibalik, tapi ini menyelisih apa? Asal. Jelas kan? Jelas ini? Alhamdulillah sisa 3 lagi. Mungkin kita cukup. Kita ambil besok.